Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga pada hari ini kalian kembali untuk bersemangat belajar di awal tahun. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab pertama, yang mana pada bab pertama ini kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, pada bab pertama, mengapa penulis meletakkan kewajiban menuntut ilmu ini pada awal bab? Karena bab ini sangat penting bagi kita. Betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Yang mana yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama atau ilmu syar'i. Ya. Bukan ilmu tentang dunia, tapi kewajiban menuntut ilmu di sini maksudnya adalah kewajiban menuntut ilmu agama. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian ilmu. Apa sih ilmu itu? Ilmu itu adalah segala sumber atau dasar hukum Islam berupa pedoman dan juga petunjuk hidup yang tertinggi yang harus diterima oleh manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud dari pedoman tertinggi di sini adalah Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah pengertian ilmu. Jadi ilmu adalah pedoman atau petunjuk hidup bagi manusia, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengapa sih kita harus mempelajari ilmu agama? Karena ilmu agama ini sangat penting sekali. Ketika kita ingin beribadah, maka yang harus dahulu kita miliki adalah ilmu. Contoh, ketika kita ingin sholat, maka kita harus tahu dulu ilmunya. Yang pertama kita harus berwudu dulu, harus bersuci dulu, baru kita sholat. Kalau kita ingin berinfak, kepada siapa saja kita harus berinfak, maka harus ada ilmunya. Maka itulah pentingnya belajar ilmu agama. Lalu apa keutamaan dari menuntut ilmu syar'i atau menuntut ilmu agama atau belajar ilmu agama? Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu adalah Allah senantiasa akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi siapa orang yang memiliki ilmu agama, Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Wah, ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi kita. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk belajar ilmu agama, belajar tentang agama kita sendiri. Maka itu sangat penting. Bagaimana adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada adik, adab kepada kakak, bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana tata cara kita bersedekah, tata cara kita berpuasa, maka kita harus tahu. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Contoh saja, ketika kita tahu tentang ilmu dunia, jadi kita tidak berbicara tentang ilmu akhirat sudah. Kalau ilmu akhirat sudah pasti tinggi. Kita tentang yang dunia dulu ya. Coba kalau kita pintar matematika, pasti kita akan dijadikan guru. Kita akan disegani oleh murid-murid kita. Itu baru di dunia. Coba kalau ilmu akhirat, ya, tidak hanya manusia yang peduli kepada kita, tidak hanya manusia yang segan kepada kita, tapi malaikat pun juga segan kepada kita jika kita memiliki ilmu agama. Makanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Adapun keutamaan ilmu syar'i atau ilmu agama, mempelajari ilmu agama, yang berikutnya adalah ilmu itu adalah warisan para nabi. Nah, jadi kita mengambil warisan dari Nabi Adam, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Ibrahim, semua nabi. Ya, karena ilmu itu adalah warisan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya atau mengambil ilmu tersebut, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Nah, jadi ini adalah keutamaan yang sangat besar. Jadi barang siapa yang mengambil warisan, yaitu ilmu, dan Nabi tidak mewariskan dunia, dirham, dinar, atau uang ya. Nabi tidak mewariskan uang, tapi mewariskan ilmu. Maka kita diperintahkan untuk mengambil warisan tersebut. Jadi barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut, mengambil ilmu tersebut dari para nabi, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Nah, ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi setiap manusia yang mengambil warisan para nabi, yaitu ilmu. Dan kemudian keutamaan selanjutnya,